Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan yang sudah hadir di ruangan ini untuk mendampingi saya, untuk membantu saya, untuk memberikan masukan juga kepada saya dalam rangka mengaplikasikan tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11, yaitu dalam hal ini melakukan aksi nyata modul 1.4 tentang diseminasi budaya positif. Sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, lebih baiknya kita awali dengan berdoa. Izin yang berdoa yang memimpin dari perwakilan rekan-rekan Pak Asep. Izin Pak Asep memimpin doa untuk mengawali kegiatan pada hari ini. Oh, Pak Zainul, katanya Pak Zainul ya. Pak Asep harus kita motivasi. Pak Zainul, silakan pimpin doa dulu. Ya. Di depan boleh. Ya, mangga. Ini ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, untuk memulai diseminasi aksi nyata dari anak DDP angkatan 11. Amin. Al-Fatihah. Ya Rabbana di jalan negeri Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allahumma wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi Allahumma hawwin 'alaina fi shaqawatil maut Rabbi a'na dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zainul yang sudah memimpin doa untuk kita semua. Mudah-mudahan dari doa yang kita baca, apa yang nanti kita bahas bersama menjadi manfaat dan ilmu untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, ininya di modul 1.4 ini bahasannya cukup lumayan sangat-sangat menarik buat saya pribadi, yang sebenarnya dalam aktivitas mengajar kita sehari-hari sudah kita laksanakan, tetapi dengan adanya belajar kembali, membuka modul kembali, penguatan buat khususnya diri saya sendiri dan penambahan bahwa oh ini ternyata bentuknya seperti ini yang bentuknya seperti ini gitu. Apa yang ini dan itunya di dalam modul 1.4 itu kita akan membahas tentang konsep inti budaya positif yang sehari-hari budaya positif itu sudah kita menjadikan budaya baik oleh guru, tata usaha juga oleh peserta didik dan warga sekolah lainnya. Pada kesempatan ini di budaya positif ada
perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, ini yang sangat menarik. Kemudian ada keyakinan kelas yang sekarang sudah kita gaungkan dalam kurikulum merdeka, segitiga restitusi. Izin Pak Yowel minta tolong bantu bacain paradigma dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Belajar sebagai pelaku merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Memastikan bahwa praktik pembelajaran yang dilakukan di sekolah benar-benar berpusat pada siswa, yang mana setiap siswa dipastikan melakukan kegiatan belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya, sehingga terwujud pembelajaran yang berdiferensiasi. Terima kasih Pak Yowel. Jadi paradigma baru adalah pengembangan cara berpikir di mana sebelumnya sistem pengajaran kita yaitu berpusat pada guru. Apapun yang dilakukan, guru yang lebih mendominasi baik pengajaran materinya maupun pemberian tugas dan bagaimana memberikan sebuah ilustrasi atau contoh. Sementara di modul 1.4 ini tentang paradigma baru menekankan dengan filosofinya Ki Hajar Dewantara bahwa bagaimana kita memanusiakan peserta didik atau murid menjadi pribadi yang utuh dengan perkembangannya yang kita merdekakan dan sisi pengajarannya yang bersifat berdiferensiasi. Apa berdiferensiasi? Yang berpihak pada murid. Ini harus ada yang alternatif ternyata ini ya, karena ini sudah dilakukan. Kalau kita belum ada yang belum. Kalau di paradigma baru mengenai bagaimana kita mengajar, pusat sentralnya adalah peserta didik atau murid, di mana kita menggali kemampuan peserta didik untuk dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya masing-masing, yang tentunya setiap murid mempunyai perbedaan kemampuan, perbedaan keunikan, dan sebagainya macam keragaman dari latar belakang yang dibawa dari rumahnya masing-masing. Budaya positif yang diangkat diantaranya yaitu disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar, yang mengacu pada disiplin diri yang bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Karena pasti setiap orang punya pemahaman masing-masing berdasarkan dari budaya lokal yang ada di lingkungan rumahnya maupun lingkungan sekitar, juga yang berbaur dalam lingkungan sekolah pada hal kesempatan mereka bergabung bersama sekolah yang mereka tempati, dalam hal ini SMK 4 3 tentunya. Kemudian juga dari budaya positif, salah satunya cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran peserta didik atau murid serta memberdayakan murid tanpa merasa butuhnya imbalan, penghargaan, dan tidak terfokus pada adanya ancaman atau hukuman yang
menjadikan mereka harus melakukan sesuatu. Selain itu, tujuan dari disiplin positif yang diharapkan adalah kita sebagai pendidik mampu mewujudkan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal dan motivasi intrinsik pada perubahan perilakunya untuk menjadi lebih baik. Jadi dengan harapan adanya penerapan budaya positif dengan penerapan disiplin positif, anak-anak bisa menyadari bahwa keinginan menjadi baik berdasarkan dari keinginan diri yang berasal dari dalam dirinya. Nilai-nilai kebajikan universal profil pelajar Pancasila yang tadi di slide awal ini, yang pendidikan berdiferensiasi. Oke, turunin. Ya, sini. Di sini sudah disampaikan tadi di awal untuk penerapan karakter peserta didik atau murid, peran guru sangat penting, dan untuk penanaman profil pelajar Pancasila yang kita maju ke slide tadi. Ya, lanjut. Oke, ini yang di sini tentang dimensi profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu pasti sudah tahu ada berapa? Ada 6. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Itu yang kita terapkan dengan harapan anak-anak bisa menyadari tentang arti ketuhanan dan bagaimana dia menjalankan ibadahnya, baik secara vertikal maupun horizontal, baik secara ketuhanan maupun dengan manusia. Kemudian ada berkebinekaan global, bergotong royong, kemudian mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ini maaf ya, ternyata dia tidak mau berpisah. Bernalar, karena dia bergabung. Bernalar kritis. Dengan tujuan profil pelajar Pancasila ini kita terapkan di dalam keseharian yang masukkan ke dalam sistem pembelajaran semua mata pelajaran. Biasanya kita kalau di kelas sebelumnya, khususnya saya ya, ada hal-hal yang sifatnya mendominasi atau menentukan sesuatu berdasarkan keinginan saya. Contoh, pengerjaan tugas sekarang juga ya, harus sekarang. Tapi kalau dengan mempelajari modul 1.4 ini tentang budaya positif, di mana nanti ada bagaimana membangun kesepakatan kelas, bagaimana membuat pengajaran yang menyenangkan, pendidikan yang menyenangkan, dan yang berpihak kepada murid, memberikan memberikan kesempatan kepada murid memberikan tanggapan ataupun usulan kepada kita mau selesainya kapan, dengan memberikan batasan waktu, tetap dengan rule yang jelas, dengan aturan yang kita buat. Di sini ada setuju dan tidak setuju. Hukum dapat mendisiplinkan anak. Menurut Bapak Ibu, apakah hukum dapat mendisiplinkan apa yang kita harapkan terhadap anak? Bisa ya, bisa tidak. Bu Adini tidak. Bisa ya, bisa tidak. Umul bisa ya, bisa tidak. Pak Latif bisa. Boleh dong alasannya kenapa bisa ya, bisa tidak, Bu? Bisa ya.
fisik yang membuat mereka jadi merusak fisik mereka, misalnya itu tidak baik. Tapi itu kan tidak setuju. Tapi kalau misalnya hukuman itu membuat mereka menjadi apa rajin, misalnya kapok gitu ya, gerah. Ada dua pilihan tadi, tergantung kondisi berarti ya, tergantung kondisi. Ada hukuman yang memang membuat efek jerah supaya tidak melakukan kembali. Tidak setujunya karena hukuman itu membuat mental mereka jatuh jauh. Ada hukumnya bisa membuat mental mereka. Ya. Bu Wajini alasannya bisa, kenapa? Tidak. Tapi bisa ya. Tidak ya, tidak. Hukuman dapat penyelesaian anak, jawabannya tidak alasannya. Ya, karena kita tentunya bertahap ya. Kalau memang anak itu bersalah, kita tidak langsung menghukumnya, tetapi kita panggil juga anaknya itu dan tentunya sebelum ada hukuman itu harus ada kesepakatan dulu. Misalnya nih, apa nih? Kalau misalnya kalau ini berarti kesepakatan kita ini, jadi nanti tidak bisa contohkan kesepakatan anak seperti apa gitu. Kalau emang belum ada kesepakatan ya kita panggil dulu, kemudian kita gali ya informasi dari anak-anak itu sehingga dia akan menemukan oh berarti salah, oh berarti besok gini, oh berarti besok gini, sehingga itu yang akan menyentuh hati ya istilahnya untuk menjadi motivasi internya. Terima kasih. Terima kasih Bu Wajini. Berarti mengatakan tidak karena dengan harapan hukuman yang diberikan bukan menjadi solusi akhir untuk menentukan anak itu akan berubah menjadi lebih baik, tapi dengan harapan anak itu sadar dari dalam dirinya untuk menjadi lebih baik gitu ya. Terima kasih Bu Adini. Pak Latif yang mengatakan setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak bisa dong. Anak-anak daripada jauh. Alasannya Pak Latif bisa. Karena gini, kemarin kan ini ya pengalaman kemarin lah ya yang anak baru lulus. Kita kasih dia juga, tapi dia nggak kerjakan. Nah, tugasnya itu kita kasih dia hukumannya 2 kali lipat. Memang dia belajar dulu di rumah. Nah, dengan seperti itu, ya, jadi dia mulai mempelajari yang bisa susah memang khususnya di pelajaran saya itu anak itu selalu sulit untuk menghafal karena sifatnya semuanya hafalan tapi harus dipraktekkan gitu. Nah itu kayaknya bisa. Pada akhirnya memang dia 2 kali lipat tugas selesai. Berarti mengatakan bisa, buktinya satu tugas dia nggak bisa dan bilang nggak bisa. Ternyata ada efek 2 kali lipat selesai dan bisa. Makanya bilangnya bisa. Ya. Terima kasih Pak Latif. Yang kedua, pembagian hukuman dengan hal-hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kalau tadi kan Pak Latif berkaitan dengan mata pelajaran. Bu Wadini juga berkaitan dengan tugas sesuai dengan mata pelajaran kembali. Kalau di sini, menurut Bapak Ibu setuju nggak? ya Oh, di sini nggak setuju. Iya nggak setuju. Nggak setuju ya. Iya, ya nggak setuju ternyata jaringannya. Jaringannya nggak setuju. Pemberian hukuman dengan hal positif. Contohnya suruh membaca, membersihkan atau tiket, kemudian menyapu halaman sekolah. Berarti bentuk kegiatannya yang nampak kelihatan langsung fisik. Setuju? Tidak? Kalau membaca, Bu Erna? misalnya di pelajaran nih, misalnya itu belum ada kesalahan gitu ya. Terus kita kasih anak itu tugas untuk membaca makanan, tapi bukan untuk membersihkan halaman sekolah, tapi untuk memperkuat dia sanggup untuk membaca teks bahasa Inggris, tapi tidak memberatkan anak. Cuma membaca aja, walaupun dia bacanya AUEO lah gitu, tapi tetap kita apresiasi buat anak-anak itu. Nah, jadi kalau Mbak Erna jawabannya setuju kalau untuk membaca,
berkaitan dengan karena Bu Erna guru bahasa Inggris, bacanya bahasa Inggris untuk memperdalam literasinya, memperbanyak kata-kata bahasa Inggris ya. Walaupun bacanya Masih cakep ya, ya. tapi nggak apa-apa kita apresiasi buat anak tersebut. Intinya apresiasi dari guru ya. Iya. Terima kasih Bu Erna. Setuju. Oh Pak Ira juga setuju? Alasannya Pak Ira? Membersihkan halaman sekolah itu barangkali ya dalam membuang sampah sembarangan, jadi diberikan berupa disiplin dan membersihkan. Jadi sesuai dengan peraturannya. Oh, karena melanggar dia buang sampah sembarangan, jadi hukum disiplinnya itu nyapu halaman. Iya. Jadi setuju ya? Terima kasih Pak Yoel. Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Kalau tadi bentuknya sifatnya hukuman, kalau ini sifatnya memberikan penghargaan. Setuju nggak? Kalau penghargaan itu bisa meningkatkan motivasi belajar anak, atau bisa menjadi perubahan baik untuk anak. Kayaknya enggak. Pak Asep nggak setuju? Kenapa Pak Asep? Karena hanya dengan penghargaan doang dia bisa bermotivasi untuk belajar. Berarti hanya karena itu penghargaan. Kalau nggak penghargaan berarti Belum tentu. ambil. Iya. Karena ada yang dikejarnya. Karena ada yang dikejarnya. Setuju? Aku sih setuju. Ah, Setuju. Tapi penghargaan nggak harus salah satu barang. Setuju dan tidak setuju berarti ya. Jangan bisa hanya bentuk Boleh lu. kata jadi tempat. Oh, iya benar. Atau berikan contoh jempol. Kalau Pak Asep tadi menyampaikan tidak setuju karena pada akhirnya anak tidak ada reward, penghargaan, hadiah, jadi tidak termotivasi lagi. Kalau Bu Siti dan Kumul, enggak. Penghargaan itu tidak harus dalam bentuk barang, cukup memberikan apresiasi jempol atau senyuman atau bagus, baik. Good job. Makanya Bu Siti dan Ini Kumul yang yang setuju. Saya sih apa yang kata Bapak, ada sih sebagian anak yang seperti itu. Mungkin tidak itu kan kita dapat anak kan anak dari SMP yang dapat oleh bapaknya. Jadi tidak semua seperti itu. Ya. Apa yang kata Pak Asep, ada yang seperti itu. Tapi ya, ada juga yang tidak masalah. Ada yang memang membutuhkan stimulus, ada yang biasa aja, memang mereka progres baiknya akan berkembang gitu ya. Saya pernah nanya, Bu, kalau saya jual mau betul kita perlu. Kalau itu kan menghargai keberaniannya untuk bicara. Apresiasi ya dan tepuk tangan. Terima kasih Umur, Bu Siti, Pak Asep. Ini kelihatan nggak? Sekarang misalkan Oh biasa. Ya. Ada yang lebih besar kan? Naikin gitu. Belum dikit lagi. Naikin kita tarik uang. Ada yang Kayak ini saya tanya, saya dulu Lihat laptopnya. Oh, jadinya touchscreen. Touchscreen. Gambarnya backgroundnya dengan tulis ya. Dari budaya positif ada yang baru kepikiran. Dari budaya positif diantaranya ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Kalau tadi sudah disampaikan, setuju atau tidak adanya hukuman, setuju tidak adanya reward atau penghargaan. Di sini ada teori dari saya nggak kelihatan. Dayan Gosen dalam bukunya Restructuring Disiplin yang menyatakan sebagai motivasi perilaku manusia. Nanti kita belajar lagi baca bahasa Inggris ini. Salah satunya itu diantaranya menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Tidak hanya murid, tapi juga terkadang dari tiga teori motivasi menurut Dayan ini, kemungkinan kita juga ada di situ. Nanti kita sama-sama mempelajari tentang diri kita. Dari tiga ini kita masuknya di mana? Kategori mana? Betul. Yang pertama menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Di antaranya menghindari hukuman, menghindari permasalahan, motivasi eksternal.
menghindari hukuman dan menghindari untuk tidak dipersalahkan itu unsur yang ada pada faktor dari luar. Setuju nggak Bapak Ibu? Kalau kita takut dihukum, kalau kita menghindar supaya tidak menjadi masalah dengan orang lain atau lingkungan, setuju tidak? Kalau itu sifatnya dari luar, yang sifat intrinsik, ekstrinsik sorry, maaf. Iya. Setuju tidak? Pengaruh lingkungan, misalnya kita kalau banyak ternyata absensi akhir bulan diberikan repotnya, ternyata ada poin keterlambatan atau pulang cepat banyak, pasti kan akan ada pembinaan dari kepala sekolah. Biasanya udah diberikan duluan atau siswa terlambat datang ke sekolah, pasti memang motivasi ekstrinsiknya karena faktor takut ketemu guru tiket. Kita nggak Bapak Ibu pulang. Karena dari kunci. Karena takut dari kunci. Masalah. Iya benar jadi masalah. Jadi masalah. Padahal salahnya bukan masalah, malah jadi masalah baru. Tapi bukan pegadaian ya, ngatain masalah dengan masalah. Karena nggak ditebus. Mati ya. Ada udah boleh jadi gimana? Bahaya juga kalau penyumbang bisa ditebus ya repot. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kalau mendapatkan imbalan dan penghargaan, menurut Bapak Ibu masih ekstrinsik juga atau sudah intrinsik sifatnya? Mendapatkan imbalan, melakukan sesuatu dengan berharap mendapatkan sesuatu kembali dari orang lain. Jadi imbalannya, bukan sesuatu yang dilakukannya, imbalannya dari luar. Berarti masuknya ke ekstrinsik. Menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dia sendiri percayai. Masuknya ke intrinsik karena faktornya dari dalam, walaupun stimulannya ada dari lingkungan, dari luar. Izin kumpul. Udah, ini sedikit doang tulisannya enggak lengkap. Kenapa? Hukuman, kalau tadi kita sudah bahas tentang ekstrinsik dan intrinsik mengenai efek yang berpengaruh pada diri pribadi, baik kita maupun murid-murid kita. Nah, sekarang yang akan kita bahas bersama yaitu tentang hukuman dan konsekuensi. Apa sih hukuman? Apa sih konsekuensi? Ini saya harus maju karena bisa. Saya bisa baca. Yang di sini dulu ya, Bena ya. Jadi kita akan membedakan di sini langsung perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan kita masukkan langsung ke restitusi yang nanti akan penjelasannya di belakang. Yang pertama itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan atau choice. Ya, hukuman itu biasanya mengakibatkan rasa tidak nyaman, tidak enak pada pribadi yang menerima hukuman. Karena yang menentukan adalah bukan diri sendiri, tapi orang lain dengan memberikan ketentuan berdasarkan kesalahannya. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Kata tidak atau kata yang menunjukkan negatif kita ganti menjadi kata positif untuk menunjukkan bahwa keyakinan dirinya sesuatu yang baik. Supaya jadi influencer untuk dirinya sendiri. Asik ngiri. 1, 2, 3. Agama. Pak Jino nggak mau kata mata, cuma sepadan aja.
Terlalu sama sejarah. Dari ini mau makan nasi kan? Kemudian bagian yang kita bahas membuat rebus-rebusan. Sebagian yang kita bahas dalam membuat satu berikutnya yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. Kalau tadi kata Bu Siti, senang, masalah bahagia. Di sini ada ada penguasaan, ada 5 hal, ada penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan dan bertahan hidup. Ini kita lewatkan saja. Ini masuknya ke segitiga restitusi. Nah, kalau tadi segi 5 posisi kontrol, ya, 5 posisi kontrol guru tadi, itu bagaimana kita punya peranan yang biasa kita lakukan, tapi tetap tadi ternyata pada akhirnya kita ingin menjadi manajer. Di sini ada segitiga restitusi pada saat pelaksanaan kebijakan yang mudah-mudahan nanti bisa diinfeksikan kepada Bapak Ibu guru yang menjadi ruangan ini, juga kepada Bapak Ibu guru yang ada di sekolah kita semua, warga kita semua, sekolah SMK Buka Jakarta. Di mana segitiga restitusi itu ada 3 hal. Yang pertama, menstabilkan identitas. Mungkin kalau kita review kembali sambil Bapak Ibu mengingat apakah sedang dilakukan. Menstabilkan identitas itu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Pernah nggak di kalimat 2 ini kita ucap? Pernah. Ternyata kita sudah melakukan menstabilkan identitas. Nah, yang kedua dari segitiga restitusi adalah validitas tindakan yang salah. Biasanya kalimat yang kita ucapkan pada anak adalah, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan ini. Kenapa bisa terlambat? Kenapa tugasnya nggak selesai-selesai gitu ya? Terus adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Coba bisa nggak bangun pagi kayak gitu. Ini menstabilkan validitas tindakan yang salah. Yang ketiga dari segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan. Jadi dari ini semua harus rangkaiannya kita lakukan supaya ajak hasilnya sesuai dengan apa yang kita harapkan, bahwa anak sadar apa yang dilakukan salah, dengan menemukan kesalahannya, melakukan perbaikan untuk masa yang akan datang. Disinilah keyakinan apa yang telah kita sepakati, kita gali kembali kepada anak. Kemudian apa yang akan kamu lakukan ke depannya sehingga kamu bisa lulus tepat waktu. Ini yang sudah saya lakukan bersama kelas 12 mengenai segitiga restitusi. Saya tidak melakukannya secara individu tapi berkelompok, karena di sini berkaitan dengan masih gampangnya, masih ambigunya, masih bimbang antara memilih bekerja dan melanjutkan ke perguruan tinggi. Bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Terkadang ada anak yang merasa punya gap ya, atau diisolasi oleh kawan-kawan. Nah, ketika mereka menyatakan atau menyampaikan mereka punya kok saya dijauhin sama teman-teman, tapi yang harus kita lakukan membangkitkan percaya dirinya dan membuka apa yang menjadi permasalahan dirinya sehingga teman-teman tidak mau bergabung dengan dia. Kenapa di sini disebut sehingga mereka mampu kembali lagi kepada kelompoknya untuk memandirikan murid peserta didik. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus melakukan kepada orang lain. Izin Bu Guru. Ya. Sebuah cara restitusi menanamkan disiplin positif pada murid untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Itu tugas dari pemahaman kita yang kita berikan tentang restitusi. Memperbaiki hubungan dengan orang-orang di sekitar. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi memberikan tawaran yang seperti tadi, validitas. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan dan cara yang paling baik
untuk menentukan sebuah keputusan yang baik untuk dirinya. Karakter bukan fokus pada karakter, bukan pada tindakannya sebagai penguatan, dan fokus pada solusi, bukan pada masalah. Mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya sehingga bisa menyadari bahwa dia punya hati yang baik dalam komunitas lingkungannya. Inilah yang terakhir. Anda luar biasa. Anda dalam penetapan disiplin positif, sebenarnya guru memiliki standar kepribadian. Jadi kita juga harus punya pribadi baik untuk bisa memberikan contoh baik kepada anak, dan apa yang kita lakukan anak bisa menjadi contoh teladan panutan buat mereka. Kalau kitanya salah, apa yang mencontoh sama mereka. Profesional dan sosial. Jadi bukan hanya kepribadian baik, tapi kita juga profesional secara profesi dan memiliki hubungan baik dengan orang-orang di sekitar. Di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana dirinya berperan sebagai anom dari, katanya pada akhirnya ini jadi manajer yang menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Karena memang itu dikutip dari standar pendidikan nasional. Inilah yang terakhir. 1, 2, 3, Anda main. Terima kasih Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang saya paparkan, apa yang saya sampaikan mengenai demonstrasi kontekstual dari budaya positif modul 1.4, terutama dari sisi restitusi dan bagaimana kita menjadi manajer, mudah-mudahan bisa kita lakukan menjadi pribadi yang guru yang profesional, yang berkepribadian dan mempunyai jiwa sosial yang baik. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu semua untuk kehadirannya hari ini. Sebelum kita tutup, adakah yang ingin memberikan tanggapan? Satu orang, Pak Dino, sebelum kita tutup. Oh iya. Yang sesi ini. Tanggapan yang baik buat saya, baik juga buat apa yang sudah saya lakukan, atau nanti ke depannya kita mau seperti apa. Mangga, silakan di depan Bu Mati. Mantap. Terima kasih atas waktunya. Ternyata kalau saya keunikan saya sendiri ya, sebenarnya kita ini sudah menjalankan hal-hal apa yang sudah disampaikan oleh Diana yang sangat bagus sekali. Namun kita kurang tahu istilah-istilahnya, apakah itu restitusi atau nah dan seterusnya, dan ini menjadi apa ya, pemikiran saya sendiri juga bahwa memang kita harus melakukan hal-hal yang memang sesuai dengan kebutuhan anak gitu. Jadi kita harus menawarkan, ada kita kelas ini mau dibawa kemana gitu ya tadi ya, kelas dibawa kemana, sehingga memang apa-apa yang kita lakukan ini adalah berdasarkan kesepakatan bersama dengan anak-anak, sehingga mereka akan lebih ya. Ini kan yang membuatkan kesepakatan kita sendiri. Kenapa kita sendiri yang pelanggannya atau dan seterusnya. Terima kasih sekali Diana, mudah-mudahan yang sangat bermanfaat bagi kami. Anda luar biasa. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu, dan mohon maaf jika memang ada kata yang salah, sikap yang kurang berkenan, maafin ya Bapak Ibu. Saya tutup dengan mengucap hamdalah dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi. Alhamdulillah. Kalau saya senyumnya, saya belum lihat kita di pagi ya. Apa sih Teman-teman kita mulai pelajaran pada pagi hari ini.
doa menurut kebanyakan penting adalah mulai. Kedua selesai. Mari salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah sehat. Kalau masuk jelas kondisinya. Kalau yang muslim jelas salamnya. Hanya kita TKJ ini semua ya. Iya. Ya, biasa kan salam terbaik itu dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. mana lebih nyaman. Assalamualaikum. Pagi. Mana lebih nyaman? Terus mana lebih sering kita lakukan? Assalamualaikum atau pagi? Pagi Pak. Benar nih. Opsional katanya. Kadang-kadang katanya tadi. Dulunya pulang sih. Asel, dua-duanya Bu, Assalamualaikum pagi. Tapi kenyataannya tidak sedikit yang lebih banyak pagi Bu. Kata apa? Kondisional. Kenapa kondisional? Tergantung dulu. Asel sudah memberikan kunci jawaban Kak. Tergantung dulu. Iya, betul. Kenapa tadi Bena katakan kita muslim semua kan? Itu dari 10 di TKJ yang mengucap salam berapa orang? Yang mengucap selamat pagi berapa orang? Ya, kan kalau pagi-pagi dia ada di mana? Ya. Pagi Bu, pagi. Kamu mau diapain? Kalian nih, Assalamualaikum. Salam dulu. Iya nggak? Oke. Terima kasih Akhlak tadi sudah memimpin kita berdoa. Hari ini Ibu izin mengajak semua anak Ibu untuk membuat keyakinan atau kesepakatan kelas. Karena memang untuk kegiatan awal sebelum kita mulai belajar, hal yang paling kita pertama sepakati adalah bagaimana kita menciptakan, membangun, membuat, menentukan kenyamanan untuk diri kita sendiri. Ini papan tulisnya bagus. Bening. Pajak nih bening. Kesepakatan apa? Ya. Nah, jangan dilihat tulisannya, tapi lihatlah isinya. Dulu ada isinya. Apa kesepakatan kelas atau keyakinan kelas? Siapa yang bisa menyampaikan pendapatnya? Apa? Yang ya definisinya. Definisi dari kesepakatan atau keyakinan kelas itu apa sih? Sebenarnya Sandi, Mas. Definisi dari kesepakatan kelas. Hal yang harus dilakuin biar kelasnya berjalan dengan lancar. Good, Axel. Kita beri tepuk tangan aplaus untuk Axel. Kalau yang disampaikan oleh Afla dan Sandi tadi bentuk-bentuk atau isi dari pendapat yang nanti akan kita rangkum menjadi satu sehingga kegiatan di dalam kelas selama pendidikan kita di sekolah ini kondusif, lancar, nyaman, menyenangkan, walaupun bukan lagi anak TK. Tapi pertanyaannya, usia anak SMK berapa sih? 15, 16, 17. Butuh main nggak? Betul. Berarti bedanya sama anak TK apa? Bedanya
Beda cara mainnya, Bu. Oh, beda cara mainnya. Lainnya HP. Bedanya di mana? Sama-sama masih membutuhkan ruang dan waktu untuk merefresh otak, tenaga, badan, hati dengan bermain. Tapi bedanya di mana dengan anak-anak usia yang memang lebih kecil dari anak-anak semua? Apa bedanya? Oke, waktu. Siapa? Rizkian. Good. Anak TK lebih banyak main. Terus apalagi yang membedakan? Sama-sama butuh main. Tapi apa yang membedakan antara usia itu? Anak kecil tidak menggunakan gadget. Anak kecil tidak menggunakan gadget jarang. Oh, jarang. Oh, mustahil zaman sekarang. Oke, bukannya salah, tapi memang setiap orang punya pendapat masing-masing, ya. Mungkin yang dilihat jarang menggunakan, tapi yang bilang mustahil hampir sebagian besar. Mau usah jauh-jauh, Bu, di rumahku saja, Bu, adikku, Bu, iya kan? Yang membedakan siapa tadi yang bilang? Jadi cara berpikir, bagaimana mengolah sebuah keinginan, iya Pak ya? Nah mungkin masih usia ini nggak ada yang menggunakan FF, ML, tidak. Alhamdulillah. Aduh, sebentar, kata apa gini? Ini nggak pakai Bu. Alhamdulillah, kata Ibu. Katanya dijawabin langsung. Soalnya sampai saya rusak Bu. Kalau katanya pasti main lagi ya dalam. Lah, kenapa? Kalau udah bosan sih. Oh, berarti bukan nggak main, tapi karena bosan. Ya, oke. Tadi sudah disampaikan oleh Axel, kesepakatan kelas atau bisa juga kita artikan sebagai keyakinan kelas, di mana adalah sebuah perangkat atau ketentuan yang kita lakukan bersama berdasarkan pendapat dari setiap orang di dalam kelas yang nanti kita menjadikan sebuah keyakinan bersama bahwa itu adalah hal yang harus kita lakukan, hal yang harus kita terapkan dan bertanggungjawabkan, karena semua akan berlaku hal yang sama. Ibu akan berikan kertas, silakan Aci tulis apa yang akan dilakukan, apa yang ingin Ananda harapkan selama di kelas 10 TKJ. Kita nggak usah jauh-jauh kelas 11, 12 dulu ya, 10 TKJ aja dulu. Mudah-mudahan sih 10 TKJ solid, kompak, lengkap sampai dengan naik ke kelas 11. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Jadi apa yang ingin Ananda harapkan selama belajar, selama kegiatan, selama interaksi, dan selama membuat hal itu menjadi kenyamanan, ketenangan, kedamaian, ketentraman, dan enjoy. Bisa dipahami? Bisa? Silakan satu orang tulis satu, kalau kurang boleh tulis lagi. Tapi di dalam kertas itu selain ada ide gagasannya juga ada nama yang menulis. Oke? Ini satu orang biar juga saya. Bu, harapannya kan Ya, keinginannya di kelas ini seperti apa? Dalam keadaan belajar, istirahat, dan sebagainya. Sudah, ya, kita simak kembali. Kita akan bacakan. Ibu minta aku nanti siapa yang bersedia? Aku baca. Aku enggak usah semua. Nanti kalau dengan suara aku terus terngiang-ngiang repot. Ya, silakan yang sudah lama baca silakan ke sini di. Ya.
Jadi Iqbal dan Cici harapannya Gini, ingin gini, gini, gini. Kamu ambil, kamu baca, terus nanti kamu taruh di sini. Jadi Iqbal dan Cici harapannya ingin pintar dan memiliki banyak teman yang baik dan asik. Teman. Ini pintar. Kalau pintar itu untuk diri sendiri, bukan untuk kesepakatan kelas. Anugerah Ramadan Surya Utomo, harapan saya ke depannya adalah bisa mendapatkan ilmu yang banyak dan setelah itu bisa mengajari adik kelas. Kedepannya semua anak kelas bisa berkomunikasi, memecahkan masalah dan mengeluarkan ide-ide dari kelas. Semoga satu kelas tidak ada yang bikin masalah yang aneh lagi. Saya Jahra, harapan saya belajar di kelas 10 TKJ, belajar dengan penuh semangat, berteman tanpa membedakan, menyimpan gadget saat kegiatan KWM berlangsung, dan menjaga ucapan. Karena harapan saya semoga 10 TKJ selalu kompak dan tidak berisik. Tidak berisik. Ahmad Dai, harapan saya untuk TKJ adalah tidak ada circle-circlean. Saling membantu sesama teman sekolah, berkunjung ke tempat wisata lagi sekelas. Oh, yang Ragunan itu ya? Ragunannya gak ada yang jawab. Tak ajak pulang. Lanjut Pak. Punya saya sendiri, Abdullah Sambil Kuali. Harapan saya di kelas TKJ adalah kita harus disiplin, baik itu pakaian, waktu, tugas, dan lain-lainnya. Saya juga berharap agar 10 TKJ bisa kompak. Nanti tolong bantu ya, yang sudah dibacakan sudah ada, kita tulis. Said, harapan Said adalah bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas, sopan terhadap guru dan teman, tepat waktu dalam masuk kelas maupun tugas. Andika, harapan Andika di 10 TKJ adalah tidak mengikuti kesalahan. Gurunya asik, gurunya fokus menerangkan materi bukan tentang hidupnya. Tapi kalau ternyata kisah hidupnya bisa menginspirasi, Aduh, menurut siapa? Dia kok kayaknya nihil hilang makanan. berarti mulai dari sakit bahasa hati kalian buat buku kisah. Akankah itu kisah diri sendiri? Kita bisa lanjut? Tulis temannya yang baik, solid, jujur, dan tidak melanggar aturan. Baik, gimana yang maksudnya? Tidak melanggar. Sebenarnya kenapa di sini? Nah, di sini seharusnya nulis ini. Harapan Lukman Syah di kelas 10 Aceh. Dalam belajar harus lebih kondusif, tidak berisik, dan tidak banyak bercanda. Harus kompak. Tidak berisik saja belum? Ya, kompak belum? Belajar sudah ada. Kauta Piani Putri Yatiko, harapannya adalah kelas bisa menjadi lebih tertib dan kondusif, serta para siswa dapat lebih aktif lagi dalam kegiatan di kelas. Saya berharap tidak ada miskomunikasi dari guru maupun siswa. Oh, gimana ibu harus menulis? Christian Tri Nugroho, harapan saya di TKJ tetap kompak tanpa ada perpecahan apapun, dan juga harus bisa mengatur waktu jika waktu belajar. Ya harus belajar dan bercanda. Oke. Kalau
Bu. Maju. Anu. Ibu yang cuma cerita sejarah hidup. Di sebelah sininya. Sejarah apa? Lalu Iya. Iya. Peka lah. kalah Cel. Apa? Harapannya selalu kompak dalam hal apapun selalu lancar. Berarti dengan kata lain kecuali batu ulang apa tuh? Ngambil kompak tuh Oke. Ini lama-lama ibu kenapa jadi gigit papan tulisnya lebar? Don't cheating. Tidak. Don't cheating. Dan cheating. Iya. Oh, bahasa Korea sekarang dan cheating. Oke. Lanjut. Lanjutnya baik. Lanjut ya. Dan tidak menjadi. Ya, ada cheating. Ibrahim mengulangi janji Ambandisi. Harapan saya jangan terlalu banyak kasih materi saat pembelajaran. yang termakan itu. Apa ya? Sama, kita kali ini namanya nama Kalina Kirana kelas 10 TKJ. Yang pertama, jangan sampai ada konflik di antara teman. Kita memiliki teman harus tetap rukun walaupun ada sedikit perbedaan. Nama Rayhan Wilu Anak. Harapannya yang pertama belajar berdoa sebelum memulai pembelajaran. Yang kedua lembaga yang sedang berbicara. Juga kompak. Yang empat aktif. Nama Bajana. Tadi apa? Sopan. Belum ada ya? Oh, udah. Menghargai udah belum? Belum. Ini minta bantuan ya? Baik. Oh, ada lagi. Aktif. Ntar dulu. Aktif. Siapa ini? Rayhan. Mana Rayhan? Aktif apaan? Oke, berarti aktif belajar ya. Ibu harus pertegas dulu di sini. Bukan, masalahnya kalian kalau udah diam semua juga aktif. Gitu aktif juga kan? Hanya pertegas dulu. Kalau aktifnya saja, boleh dong terus pakai satu kelas kan ibu aktif. Ya, aja. Harapannya yaitu yang pertama tidak ada kesalahan, selalu kompak, yang gurunya bertanggung jawab, bahwa tidak membuat masalah, tidak berbuat Oh, oke. Kan Allah kita ini muka kita satu ya? Iya. Ya. Dua. Ini nanti Lama lu. Ramadan. Yang pertama. Namanya jangan dibaca. Namanya jangan dibaca. Ya, habis ini namanya jangan dibaca. Namanya jangan dibaca. Ada ketika kesopanan udah ada belum? Oh ya. Soalnya di mana sih? Ada etika. Tadi apa? Amal kalimat ya udah masuk situ. Lanjut.
kompak dan bisa bekerja sama tanpa memandang perbedaan, dan juga bertanggung jawab atau amanah terhadap tugas maupun apa yang telah menjadi perbuatannya. Sudah ada yang menjawab? Tanggung jawab sudah ada? Ya. Mana? Belum. Tanggung jawab. Mana? Belajar tuh. Hah? Mana tanggung jawab? Oke, Bapak. Tanggung jawab. Amanah Bu. Aja. Mana? Ini udah tadi deh amanah. Yang terakhir bersikap jujur dan memperbaiki yang kondisi. Jujur pada. Harapannya yaitu yang pertama bisa menjadi bagian dari kompaknya kelas ini, bisa mendapatkan pengalaman baru, kenangan baru yang bisa berkesan di masa depan. Yang ketiga, bisa menjadi diri yang berpengalaman, berjiwa dan tinggi, berprestasi, dan kita sama-sama berkembang dengan murid 10 TKJ lainnya. Komunikasi Bu. Komunikasi. Komunikasi yang baik, komunikatif. Perbedaannya apa? Komunikasi yang baik. Orang ya, bukan kesepakatan kelas di sini. Kalau kesepakatan kelas di sini, guru tidak boleh menceritakan pengalaman hidupnya. Masuk diriku. Yang nggak bisa orang peraturan. Oke, kita lanjut ya. Baca di nomor 6. 6. Berteman tanpa membedakan. 7. Fokus saat KBM berlangsung. 8. Menggunakan HP sesuai instruksi guru. Boleh nggak tambahin 1? Kan kesepakatan tuh? Ya kan? Nanti kalau ada satu keluarga kita yang lagi jalannya belok, harus kita apakan? Diingatkan, diluruskan. Kalau lagi ada yang jauh, kalau ada yang jauh gimana? Balik. Apa yang terakhir? Sukses bersama. Sukses bersama. Oke, kita kasih orang untuk bersama. Ini siapa? Kelas Ibu? Siapa? Fahri. Ya, Fahri. Ya. Fahri nanti ini didokumentasikan masuk ke dalam grup. Ya, nanti aja selesai. Apa aja dulu semuanya mengetahui. Terima kasih untuk kegiatan pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita sepakati bersama, terutama tujuan fokus kita ada di sukses bersama. Kalaupun ada cerita novel di kelas ini, ada cerita sinetron di kelas ini, ada cerita misalnya Naruto Kubu Panda di sini, MTV di sini, itu kita semua nyebutin pasti itu semua bagian dari perjalanan hidup. Tinggal bagaimana kita mensikapinya. Yang pasti ada di nomor 2, jagalah yang kesopanan kita. Sepakat? Terima kasih semua. Kita upload untuk masing-masing. Semua hari ini Ibu cukupkan. Terima kasih untuk semua dan mohon maaf lahir batin. Jika memang ada kata yang salah, perilaku yang salah, buang jauh-jauh. Karena nanti tidak lepas dari kesalahan. Tapi kesalahan harus diperbaiki supaya tidak melakukan hal yang sama. Kita ucapkan adalah apa sama di kelas? Mari teman-teman. Teman-teman, setelah kita masuk pelajaran pada hari ini, alhamdulillah berdoa, silakan.
selesai. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Nanti tolong kertas-kertasnya jangan dibuang, kertas dikumpulkan ya. Assalamualaikum.